Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hadratan muhtaramin para hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih rahimakumullah. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 41 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil 'ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul 'ankabut law kanu ya'lamun. Yang terjemah maknanya adalah perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, atau orang-orang yang mengambil atau menjadikan sesembahan selain Allah. Itu mereka itu seperti laba-laba. Yang laba-laba itu membuat ittakhadhat baita, membuat rumah. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh itu adalah rumah laba-laba. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, dulu ada ilmuwan non-muslim yang mempertanyakan ayat ini karena terkait dengan penggunaan kata ganti yang ada dalam kata-kata ittakhadhat. Jadi Al-Ankabut itu secara bahasa, Al-Ankabut itu maknanya laba-laba dan itu adalah bentuk kata yang mudzakkar. Tetapi yang menarik, Al-Quran menggunakan ittakhadhat baita, bukan ittakhadha baita. Maka kemudian ilmuwan non-muslim ini mempertanyakan, ini laba-laba ini lafadznya mudzakkar, tapi kenapa kok ittakhadhat yang digunakan untuk muannas atau perempuan? Ternyata setelah diselidiki, diteliti, ternyata laba-laba yang bisa membuat sarang itu hanya laba-laba berjenis kelamin betina. Jadi yang laki-laki itu jantannya itu tidak bisa membuat sarang atau rumah laba-laba. Maka dari sini ini menunjukkan bahwa Al-Quran sangat-sangat teliti. Sampai penggunaan kata ittakhadhat itu kembalinya kepada laba-laba yang betina. Nah, yang ingin kita angkat dalam kesempatan kultum pada malam hari ini adalah ungkapan yang di sana dinyatakan ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh itu adalah rumah laba-laba. Ya, kita tahu laba-laba itu kan membuat sarang. Seperti yang kita tahu, itu memang kalau kita pakai tangan begini ya, kita rusak itu sangat rapuh sekali. Tetapi sesungguhnya sarang laba-laba itu sangat kuat di sisi yang lain, karena ketika ada mangsa yang terperangkap di sarang itu, dia tidak bisa lepas. Mungkin nyamuk atau sesuatu yang lebih besar dari itu tidak bisa lepas dari kena lengketnya di sarang laba-laba itu. Tetapi redaksi Al-Quran itu tidak menggunakan sesungguhnya tali atau tali hasil dari laba-laba itu adalah yang paling rapuh, bukan, tapi rumah. Sehingga kalau rumah itu berarti menunjuk pada fungsi. Ya, kita ini kan kita ini kembali ke rumah. Entah itu rumah sendiri, entah itu kontrakan, entah itu apapun, itu kembali pada fungsi. Di situ tempat untuk melindungi. Maka kembali pada materi yang kemarin, bahwa dampak puasa itu yang paling dekat itu sesungguhnya harus bisa dirasakan oleh orang-orang terdekat kita, yaitu keluarga kita. Nah, rumah itu sebagai tempat tinggal keluarga itu jangan sampai seperti rumah laba-laba yang rapuh. Ternyata setelah diteliti lebih lanjut, laba-laba itu ada satu kebiasaan. Laba-laba itu spesies yang di dalamnya itu cabang-cabang itu jenisnya itu sangat-sangat banyak sekali. Jenis laba-laba itu, ya. Nah, laba-laba itu ternyata punya kebiasaan, walaupun berbeda, tapi spesies laba-laba itu biasanya mereka itu sang betina
betina itu akan membunuh sang jantan kalau dia sudah selesai membuahi betina itu. Lalu yang berikutnya, ketika dia punya anak, maka anaknya ini akan saling tindih menindih, dan di situ saling berebut dan saling bagaimana berusaha untuk mempertahankan hidup. Sehingga di sarang laba-laba itu tidak ada, sebagaimana kalau Rasulullah sampaikan baiti jannati, itu tidak ada di sarang laba-laba itu. Sehingga yang ada itu saling sikut, ya, sang betina dengan jantannya itu tidak rukun dan seterusnya. Maka ternyata ketika Al-Quran menyebutkan wa inna auhanal buyut, itu lebih pada ke arah sana. Makanya ini peringatan bagi kita, sekaligus ini kita mengambil ibrah. Ya, jangan sampai kemudian rumah yang kita bangun, yang di dalamnya kita membangun harmoni, kita membangun kerukunan, itu seperti laba-laba. Yang laba-laba itu di dalamnya tidak ada bagaimana anak ini nanti menjadi apa, tidak ada visi, tidak ada kemudian bagaimana saling tolong-menolong dan sebagainya. Padahal kalau kembali ke dawuh Nabi kemarin, baiti jannati, semestinya rumah atau rumah tangga itu menjadi tempat untuk membangun karakter dan tempat untuk bagaimana membangun masa depan, termasuk di dalamnya seperti komunitas para penduduk surga yang tidak ada dusta, yang tidak ada saling membohongi dan sebagainya. Itulah sesungguhnya yang harus kita praktekkan di dalam keluarga kita, termasuk pesan implisit dari puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keluarga kita menjadi keluarga yang betul-betul bisa melestarikan mawaddah warahmah, dan dari dalamnya muncul sakinah yang kemudian insya Allah akan muncul masyarakat-masyarakat yang baik, karena dimulai dari peranata terkecil di masyarakat, yaitu keluarga kita. Kurang lebih maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.